Inilah Dark episode 3. Ini adalah channel Malpes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, tepatnya pada tanggal 5 November tahun 1986. Mikael Nielsen yang masih kebingungan memutuskan untuk masuk ke rumah. Lalu ia bertemu dengan Mak Yana Nielsen yang masih muda. Ya, Mak Yana Nielsen neneknya Mikael, ibunya Ulrich. Bu Yana tampak bingung juga melihat kehadiran seorang bocah yang tidak ia kenal. Bu Yana yang masih berduka karena Mads Nielsen putranya menghilang 4 minggu yang lalu mencoba bertanya pada Mikael apakah Mikael melihat Mads. Tapi karena nanyanya sambil mendesak gitu membuat Mikael ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Kemudian diperlihatkan Bu Charlotte Doppler yang masih remaja. Dia mengendarai sepedanya menuju ke sekolah. Tapi di jalan ia menemukan seekor burung yang tergeletak mati. Lantas Charlotte memasukkannya ke dalam tasnya untuk ia periksa nanti. Dan saat ini nama keluarganya bukan Doppler guys, karena kan belum menikah sama Peter Doppler. Lalu kita akan diperkenalkan dengan karakter baru bernama Egon Tiedemann, seorang sheriff kota Winden yang sudah hampir pensiun. Seorang peternak bernama Herman Albers memperlihatkan domba-dombanya yang berjumlah 33 ekor mati semuanya dalam semalam. Herman tidak tahu apa penyebab domba-dombanya mati, dan Mbah Egon berkata dia akan berusaha menyelidikinya. Mbak Ines Kahnwald versi muda juga diperlihatkan guys. Dulunya dia bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit kota Winden. Karena Bu Ines ini belum punya suami dan belum punya anak, ia seringkali menggantikan shift kerja teman-temannya di sana. Bu Ines baik hati, penyabar dan pekerja keras. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pekerjaan ekstra. Kembali lagi pada Mikael Nielsen yang terlihat mengunjungi sekolah Winden. Suasananya dan orang-orangnya semuanya berbeda. Tentu sajalah karena ini kan tahun 1986. Di sekolah, Katarina Nielsen sedang bersama kedua temannya. Yang satu saya tidak tahu siapa namanya. Dan yang satu lagi adalah Bu Hannah Kahnwald versi muda. Mereka berteman sejak kecil ternyata. Mikael menghampiri mereka dan menanyakan apakah bisa bertemu dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah ibunya. Tapi Katarina malah mengejeknya karena kepala sekolah mereka kala itu adalah seorang laki-laki. Katarina tampak gak suka dengan Mikael, sedangkan Hannah dia cukup ramah kepada Mikael. Katarina nggak tahu aja kalau Mikael itu adalah anaknya di masa depan. Bu Regina Tiedemann versi remaja juga diperlihatkan guys. Dia sedang diantar naik mobil oleh ibunya menuju ke sekolah. Ibunya bernama Claudia Tiedemann. Diceritakan dulunya Regina adalah seorang gadis yang culun dan Katarina Nielsen membenci Regina sampai cukup sering membulinya. Katarina Nielsen belum Nielsen ya keluarga Katarina karena belum menikah dengan Ulrich. Lalu diceritakan Mikael Nielsen kali ini berkunjung ke kantor polisi Winden. Dia masih tidak percaya kalau dia berada di tahun 1986. Bocah itu lalu bertemu Mbah Egon Tiedemann, sang sheriff kota Winden. Mbah Egon adalah ayah dari Bu Claudia Tiedemann sekaligus kakek dari Regina Tiedemann, berarti kakek buyutnya si Bartos. Mikael mencoba bertanya tentang ayahnya kepada Mbah Egon, yaitu Ulrich Nielsen. Tapi karena Ulrich Nielsen di masa ini masih remaja dan kebetulan Ulrich adalah seorang anak yang badung sering bikin onar, Mbah Egon jadi menyangka kalau Ulrich membuli Mikael dan mengirimnya ke sini. Apalagi saat melihat Mikael yang punya beberapa bekas luka, Mbah Egon makin geram. Anak badung itu gak bisa dibiarin lagi. Lelucon ini terlalu berlebihan. Tunggu ya nak, aku akan perintahkan satu petugas untuk mengurusmu. Ulrich biar aku yang urus. Kupastikan dia tidak akan mengganggumu lagi, ucap Mbah Egon. Mikael pun tak bisa berkata-kata. Singkat cerita, sampailah Mbah Egon di rumahnya Ulrich. Dia mencoba pupuntenan tapi tidak ada yang menyahut. Lalu saat Mbah Egon mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak dikunci. Saat masuk ke dalam, rumah itu seperti tidak ada orang. Namun terdengar suara gaduh musik heavy metal yang berasal dari lantai atas.
tepatnya dari kamar Ulrich. Remaja itu sedang asyik bermain game. Mbak Igon menghampirinya sambil mematikan pemutar musiknya Ulrich. Tujuanku hanyalah membunuh banyak jiwa. Semakin banyak, semakin aku merasa senang. Lagu apaan itu Ulrich? Ngapain denger lagu sesat kayak gitu? Ujar Mbak Igon. Ulrich tidak menjawab. Kemudian Mbak Igon mulai bertanya tentang anak kecil yang dikirimkan oleh Ulrich ke kantor polisi. Itu sama sekali tidak lucu, Ulrich. Aku tahu kau marah karena kami belum bisa menemukan Mads, adikmu. Tapi asal kau tahu, kami sudah melakukan berbagai upaya. Kami juga ingin menemukan Mads. Jadi kau jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Ulrich yang tidak tahu apa-apa sama sekali tentang itu lantas bertanya, apakah Mbak Igon sedang mabok apa gimana gitu. Kemudian di rak kamarnya Ulrich, Mbak Igon menemukan sebuah kuku domba. Mbak Igon pun menjadi curiga kalau Ulrich ini ada sangkut pautnya dengan matinya 33 ekor domba milik Hermann Albert. Lah, mana gua tahu apaan sih, gak jelas banget ente mbah. Makanya jangan kebanyakan minum alkohol mbah, udah tua juga, ujarnya Ulrich. Dia tampak tidak takut sedikit pun kepada Mbak Igon. Lalu Bu Yana Nielsen datang menyapa ke sana. Mbak Igon, ada apa datang ke sini? Tanya Bu Yana. Di situ Ulrich yang menjawab. Dia mau memberitahu kita perkembangan terbaru tentang kasus Mads. Dia dapat petunjuk baru, Bu, ucap Ulrich. Mbak Igon terdiam 1000 bahasa. Bu Yana pun tidak berharap banyak. Dia tahu kalau Ulrich hanya satir. Di kantor polisi, Michael masih menunggu di kantornya Mbah Igon. Bocah itu memeriksa semuanya, mencoba menghubungi nomor orang tuanya, tapi nomor tidak terdaftar. Lalu memeriksa koran-koran di meja. Di sana tertera berita menghilangnya Mads Nielsen. Ada juga foto Ulrich remaja dan Mads Nielsen adiknya. Sepertinya kali ini Michael mulai percaya kalau ia memang berada di tahun 1986. Tak lama kemudian, seorang petugas membuka pintu ruangan itu dan mempersilahkan seorang suster untuk menemui Michael. Dia adalah Bu Ines Kanwal. Wanita itu memperlakukan Michael dengan baik dan lembut. Dia katanya akan membawa Michael ke rumah sakit untuk diobati. Setelah itu akan diantarkan pulang. Bu Claudia Tiedemann, ibunya Regina, telah sampai di PLTN Winden. Diceritakan hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai bos baru PLTN Winden. Ini kan tahun 1986, 33 tahun yang lalu. Jadi Pak Alexander Tiedemann kayaknya masih remaja juga. Di pintu gerbang, dia disapa oleh seorang pria. Ternyata dia adalah Mbah Helge Doppler versi muda. Dan setelah diperhatikan dengan seksama guys, ternyata Pak Helge Doppler ini memiliki bekas luka yang kentara di bagian sebelah kiri wajahnya. Sampai ke telinganya juga tuh. Kenapa ya? Dan sepertinya hubungan Pak Helge dengan Bu Claudia cukup baik. Bahkan sebagai ucapan selamat, Pak Helge sampai memberikan hadiah kepada Bu Claudia atas terpilihnya dia menjadi bos PLTN Winden yang baru. Kemudian Bu Claudia pergi dengan terburu-buru setelah mengucapkan terima kasih. Di dalam, Bu Claudia bertemu dengan sekretarisnya yang bernama Yasmin Trewen. Wanita itu terlihat senang karena punya bos seorang wanita. Dia lantas memberitahu Bu Claudia bahwa ada seorang reporter surat kabar yang ingin mewawancarai Bu Claudia. Ditemuilah oleh Bu Claudia reporter yang dimaksud oleh Yasmin. Ternyata reporternya adalah Mbah Tronte Nielsen versi muda. Sebenarnya ini hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pak Tronte. Dia hanya ingin bertemu dengan Bu Claudia. Mereka berdua punya hubungan asmara terlarang. Tapi Bu Claudia memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu sejak lama. Namun sepertinya Pak Tronte tidak bisa merelakan Bu Claudia. Aduh, Pak Tronte ini, padahal anaknya yaitu Mads Nielsen kan sedang hilang. Bu Claudia menarik napas kesal dan akhirnya terpaksa mengiyakan untuk menemui Pak Tronte malam ini agar Pak Tronte pergi sekarang. Diperlihatkan sepulang sekolah, Charlotte remaja tampak sibuk memeriksa burung mati yang tadi pagi ia temukan. Charlotte mencatat ukurannya dan juga menggambarnya. Bakatnya menjadi polisi sudah terlihat sejak kecil.
Scene kembali pada Mikkel Nielsen yang kini sudah di rumah sakit. Dokter yang memeriksanya berkata kalau Mikkel tidak mengalami luka yang serius. Tapi Mikkel tidak mau menjawab saat ditanya siapa namanya dan asalnya dari mana. Mang dokter pun menyerahkan Mikkel pada Bu Ines untuk dirawat dan dibalut lukanya. Bu Ines di situ bisa merasakan perasaan Mikkel yang seperti sangat tertekan. Jadi dia berusaha sebisa mungkin untuk memberikan kekuatan pada anak itu. "Semuanya akan baik-baik saja, Nak," ucap Bu Ines pada Mikkel. Singkatnya, selesai sudah tangannya Mikkel diperban. Bu Ines dengan lembut kembali bertanya tentang Mikkel. Namun anak itu masih tidak mau mengatakan apa-apa tentang dirinya. Bu Ines tidak mendesaknya lebih jauh. Dia lalu memberikan buku komik untuk Mikkel baca agar tidak bosan. Saat Bu Ines akan pergi, Mikkel tiba-tiba berkata dengan pelan, "Aku dari masa depan." Bu Ines terlihat bingung, tapi ia melihat buku komik yang baru saja diberikan pada Mikkel. Buku itu berjudul Kapten Masa Depan. "Oh, anak itu sedang berimajinasi," pikir Bu Ines dalam hati. Dia tersenyum dan beranjak. Di kantor PLTN Winden, Bu Claudia menemui seorang pria tua yang bernama Mbah Berend Doppler, ayah dari Helge Doppler. Berarti sekaligus kakek dari Peter Doppler ya guys. Mbah Berend ini adalah bos PLTN Winden sebelumnya sebelum Bu Claudia. Dia juga merupakan pendiri dari PLTN Winden itu sendiri. Wah, tapi ini bapaknya punya kuasa besar kok anaknya malah jadi tukang sapu ya guys. Apakah di Jerman kekuatan orang dalam dinerf? Mbah Berend sebelum benar-benar mengangkat Bu Claudia menjadi bos PLTN yang baru, terlebih dahulu ia membawa Bu Claudia ke sebuah tempat di hutan Winden. Mbah Berend ingin menunjukkan sesuatu. Diberikannya sebuah senter kepada Bu Claudia, seraya berkata, "Di dunia ini yang kita ketahui hanyalah setetes, dan yang tidak kita ketahui seluas samudra." Di balik pagar terdapat sebuah lubang yang gelap mengerikan. Bu Claudia turun ke lubang itu dengan menggunakan tali. Setelah sampai di bawah sana, dia menyalakan senternya dan melihat ke sekeliling. Wanita itu lantas menyusuri terowongan yang ada di bawah sana hingga dia menemukan lusinan tong kuning besar bersimbol nuklir yang sepertinya di dalamnya mengandung limbah beracun dari PLTN Winden guys. Apakah tong-tong ini yang disembunyikan oleh Pak Alexander Tiedemann di masa depan? Scene menyorot Mbah Igon Tiedemann yang saat ini sedang mengawasi proses otopsi pada domba-domba kuring. Maksud saya domba Mang Herman Albers yang mati tadi pagi. Si penguji menjelaskan pada Mbah Igon bahwa domba-domba yang mati tidak menunjukkan gejala keracunan. Dia menduga domba-domba ini mati karena serangan jantung mendadak. Mbah Igon yang masih mencurigai Ulrich bertanya apakah ada salah satu domba yang kehilangan kukunya. Si penguji pun menjawab tidak ada. Semua kuku domba-domba utuh. Lalu dia menemukan sesuatu setelah memecah tengkorak domba tersebut, yaitu gendang telinga dombanya pecah. Ada gejala yang mirip ya dengan jasad anak laki-laki misterius yang ditemukan di tahun 2019. Mbah Igon yang masih penasaran apa penyebab kematian domba-domba kuring pergi kembali ke ladang tempat matinya para domba. Tapi belum sempat melakukan penyelidikan, dia mendengar suara ledakan seperti suara petir. Ya mungkin saja cuma suara geledek, tapi anehnya lampu senternya tiba-tiba berkedip-kedip. Bersamaan dengan itu, burung-burung di langit berjatuhan pada mati. Mbah Igon pun berlindung di dalam mobilnya. Lampu mobilnya juga kedap-kedip. Charlotte di rumahnya dia meletakkan burung sampelnya di freezer. Lampu di rumahnya juga berkedip-kedip guys. Lalu Ulrich diperlihatkan sedang duduk sendirian di halte bus sambil ngudut. Tiba-tiba Hannah yang menaiki sepeda menghampirinya dan bergabung dengan Ulrich. Sepertinya Hannah sudah jatuh hati kepada Ulrich sejak remaja. Lampu di sekitar sana juga berkedip-kedip by the way. Melihat lampu-lampu yang berkedip itu membuat mereka agak khawatir. Apakah akan terjadi kiamat, pikir mereka. Di rumah sakit, lampu-lampu juga berkedip. Mikkel menyadari ini sama persis dengan yang terjadi ketika dirinya di gua bersama Jonas dan kawan-kawan. Mungkin inilah kesempatannya untuk pulang, pikir Mikkel. Dia pun bergegas keluar lewat jendela
dan langsung berlari ke hutan Winden menuju gua. Bu Ines pun terlihat khawatir saat mendapati Michael sudah tidak ada di kamar rumah sakit. Singkat cerita, Michael telah sampai di depan gua hutan Winden. Bersamaan dengan itu, di masa tahun 2019, Pak Ulrich Nielsen juga datang ke gua Winden sambil membawa linggis. Keduanya memasuki gua itu secara bersamaan, namun di masa yang berbeda. Michael berusaha menelusuri gua menyeramkan itu sendirian, berharap dia bisa kembali ke masanya. Tapi karena kondisi gua yang gelap, tiba-tiba dia tersandung dan terperosok jatuh. Kakinya sampai terluka. Sedangkan Pak Ulrich kembali ke pintu tersegel yang ditemukannya. Dia berusaha membuka pintu tersebut dengan linggis, meskipun sepertinya usahanya itu hanya sia-sia. Tapi mengejutkannya adalah samar-samar Michael dapat mendengar suara yang dibuat oleh linggis Pak Ulrich. Michael mencoba berteriak minta tolong, dan Pak Ulrich samar-samar juga mendengarnya. Pak Ulrich pun mencoba mencari sambil beberapa kali memanggil. "Halo, apakah ada seseorang?" teriak Pak Ulrich. Namun mereka berdua tak lagi bisa mendengar suara satu sama lain, berbarengan dengan kembali normalnya lampu-lampu di kota Winden. Sudah tidak berkedap-kedip lagi. Michael dan Pak Ulrich bersamaan keluar dari dalam gua. Mereka terduduk di depan gua dengan wajah yang putus asa. Scene lalu beralih pada Pak Tronte Nielsen. Dia terlihat sedang menunggu Bu Claudia yang tadi siang berjanji akan menemuinya malam ini. Dan Bu Claudia ternyata mengurungkan niatnya untuk menemui Pak Tronte. Dia sendiri sekarang memarkir mobilnya di jalanan yang sepi dan gelap. Wanita itu merenung setelah melihat apa yang ada di dalam gua tadi. Lalu, dia kepikiran untuk membuka hadiah buku dari Pak Helge Doppler. Buku itu ternyata adalah buku perjalanan waktu karya H.G. Tannhaus. Buku yang sama dengan buku yang dimiliki Mang Ojans di masa depan. Ini adalah kali kedua buku itu diperlihatkan ya guys. Episode 3 pun diakhiri dengan memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi jam. Seorang pembuat jam bernama H.G. Tannhaus terlihat sedang menyelesaikan pekerjaannya membuat sesuatu. Sebuah alat yang saya tidak tahu itu apa. Yang jelas alatnya sama dengan alat yang dimiliki Mang Ojans di masa depan, teman-teman. Dark episode 3 bersambung, berlanjut ke episode 4. Pada pagi hari di tanggal 6 November tahun 2019, kamera menyorot kediaman keluarga Bu Charlotte Doppler. Tapi anehnya, Bu Charlotte ini di rumah tidak sekamar dengan suaminya yaitu Pak Peter Doppler. Kenapa ya? Padahal kan suami istri. Bukan hanya Franziska Doppler anak mereka, ada satu lagi yang bungsu bernama Elizabeth Doppler. Tapi malangnya anak mereka yang bungsu itu memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa mendengar dan berbicara, atau biasa disebut tunarungu wicara. Pak Peter pekerjaannya adalah seorang terapis. Sebelum pergi ke kantornya, dia terlebih dahulu menjenguk ayahnya yaitu Mbah Helge Doppler. Mbah Helge yang sekarang ini mengidap penyakit demensia. Semua memori ingatannya semasa muda sudah tidak ingat lagi. Tapi terkadang ingatannya itu muncul sesekali yang membuat Mbah Helge menjadi ngelantur. Seperti sekarang ini dia terus mengatakan, "Ini harus dihentikan. Aku harus memberitahunya. Aku harus memberitahunya." Pak Peter hanya bisa merenung karena sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Helge. Di saat yang sama, Bu Charlotte Doppler sedang mengantarkan Elizabeth putrinya ke sekolah. Tapi saat berada di pinggiran hutan Winden, Bu Charlotte sempat menepi. Dia membobol kamera konservasi satwa liar yang ada di pinggir jalan dan mengambil memori SD kameranya untuk dia periksa dan selidiki nanti.
Singkatnya, Bu Charlotte dan Elizabeth telah sampai di sekolah. Ia titip pesan kepada putrinya itu dengan bahasa isyarat agar nanti saat pulang harus menunggu jemputan darinya. Jangan pulang sendirian. Elizabeth kurang fokus. Fokusnya teralihkan pada bocah laki-laki yang sedang duduk di kejauhan. Ibunya pun penasaran siapa anak laki-laki itu. Dan mengagetkannya, si Elizabeth bilang anak laki-laki itu adalah pacarnya. Namanya Yasin. Waduh, kecil-kecil sudah pacaran. Macam tak betul budak nih. Ibunya juga kagak marah lagi, guys. Jonas Kahnwald di rumahnya terlihat masih terus mempelajari peta rumit Gua Winden yang dimiliki mendiang ayahnya. Kemudian Jonas menyimpan peta itu ke dalam ranselnya. Setelah itu Jonas pamit kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah. Singkat cerita, ternyata bukannya pergi ke sekolah, Jonas malah pergi ke gua hutan Winden. Tanpa ada sedikit pun rasa takut dan keraguan, remaja itu memasuki gua gelap tersebut dengan hanya berbekal senter dan juga peta milik mendiang ayahnya. Jonas penasaran apa yang dicari oleh ayahnya di gua Winden ini. Tanpa ia sadari, Mang Ojans diam-diam mengawasi dari balik pohon. Waduh. Setelah cukup lama pemuda itu menelusuri gua, ia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit karena jalan yang hendak ia lalui buntu. Batu besar menghalangi seluruh terowongan. Jadi Jonas pun tak bisa meneruskan perjalanannya mengikuti rute di peta itu. Atau sebenarnya Jonas belum mengerti karena peta itu yang cukup rumit. Entahlah, yang jelas dia menyerah. Singkatnya, ketika Jonas kembali ke jalan, dia merasa heran saat menemukan seutas tali merah terikat di sepedanya. Siapa yang memasangnya di situ? Di sekolah Winden, Magnus Nilsson diam-diam membuntuti Franziska Doppler karena ia sepertinya curiga dengan gerak-geriknya Franziska. Atau mungkin sebenarnya dia suka. Singkat cerita, Magnus terus mengikuti Franziska hingga ke jalan rel kereta api terbengkalai. Franziska tidak menyadari kalau dia sedang diikuti. Di sana gadis itu menggali sesuatu yang tersembunyi di bawah rel. Sebuah kotak logam yang berisikan segepok uang yang dibungkus kertas. Setelah itu Franziska menyimpan lagi kotak tersebut di bawah rel. Gadis itu kembali ke sekolah. Dia langsung pergi ke ruangan ganti untuk mengikuti kelas menari. Terlebih dahulu Franziska menyimpan uang tadi ke dalam tasnya. Balik lagi ke Bu Charlotte Doppler yang sekarang sedang berada di kantor polisi. Ia memerintahkan ahli patologi mereka, Bu Eda Heyman, untuk mengotopsi burung mati yang ia temukan di depan kantor polisi malam kemarin. Oke, mari kita periksa. Tapi Bu Charlotte, setelah aku sidik-sidik, ada yang aneh dengan burung-burung mati ini. Terdapat bintik-bintik putih pada bulunya, yang mana ini merupakan hal yang janggal, jelas Bu Eda. Memang aneh, aku setuju. Apa kau tahu Bu Eda? 33 tahun yang lalu saat aku masih remaja, aku juga pernah menemukan burung-burung yang mati dengan ciri-ciri yang sama Bu Eda. Aku ingat karena dulu aku menelitinya. Semua ini seperti terulang kembali. Anak yang menghilang, burung-burung yang mati, ujar Bu Charlotte. Semuanya masih menjadi misteri. Bu Charlotte kemudian menemui salah satu bawahannya yang bernama Pak Torben Waller, lalu memerintahkannya untuk memperluas pencarian basis data anak yang meninggal setidaknya selama 15 tahun terakhir. Bu Charlotte ingin menyelidiki lebih lanjut tentang jasad anak laki-laki misterius yang mereka temukan. Tapi by the way, kenapa itu Pak Torben matanya sebelah diperban? Lalu setelah itu Bu Charlotte pergi ke ruangannya untuk memeriksa rekaman CCTV pinggir jalan hutan Winden. Dia mencoba memeriksa rekaman tayangan CCTV pada jam 9.30 malam sampai 10.30 malam. Karena pada jam itulah Mikael Nilsson menghilang. Karena jalanan cukup sepi pada malam hari, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Namun ternyata ada satu mobil yang lewat tepat pada jam 9.30 malam. Bu Charlotte menzoom nomor plat mobilnya.
dan terkejut saat melihatnya. WinPD 216. Mobil dengan plat WinPD 216 pun diperlihatkan. Ternyata Pak Peter Doppler lah pemiliknya. Dia hendak masuk ke mobilnya tapi terkejut saat menyadari sesuatu. Segeralah Pak Peter menarik keset mobilnya dan berusaha membuang sisa-sisa tanah merah yang menempel di keset. Waduh, tanah merah. Kalian ingat kan guys, kalau pakaian milik jasad anak laki-laki misterius itu terdapat tanah merahnya juga. Lalu Pak Peter kaget saat mendapatkan telepon dari istrinya. Bu Charlotte bertanya tentang berada di manakah Pak Peter pada hari Senin 4 November, yaitu hari Mikkel Nielsen menghilang. Pak Peter menjawab dengan sedikit gugup kalau ia berada di kantornya seharian sampai jam 10 malam, lalu pulang. Lah, Pak Peter bohong. Jelas-jelas di tayangan rekaman CCTV, mobilnya Pak Peter melintasi jalan pada pukul 9.30 malam. Tapi Bu Charlotte tidak menanyakannya lebih lanjut. Dia pura-pura percaya saja kepada Pak Peter. Setelah itu Pak Peter tampak lega. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Pak Peter? Singkat cerita, Bu Charlotte pergi mengunjungi sebuah tempat yang tak lain adalah sebuah trailer milik waria bernama Benny Waller. Tanpa basa-basi, Bu Charlotte langsung menanyai waria itu, apakah saat hari Senin ada customer bernama Peter Doppler yang datang ke sini? Ternyata si Pak Peter diam-diam doyan sama sesama laki-laki. Udah gak waras memang si Pak Peter ya. Pantas saja dia tidak sekamar lagi dengan Bu Charlotte. Benny si waria kemudian menjawab dengan jujur. Pak Peter memang adalah salah satu pelanggannya, tapi sejak setahun yang lalu Pak Peter tidak pernah datang lagi ke sini. Lalu di sisi lain, Pak Ulrich Nielsen diperlihatkan lagi. Dia sudah mual karena tak kunjung mendapatkan surat izin penggeledahan PLTN Winden. Maka dari itu Pak Ulrich pun nekat hendak melompati pagar PLTN. Kembali pada Bu Charlotte yang memutuskan untuk pergi mengunjungi kabin tua milik keluarga Doppler di hutan. Baru saja sampai di situ, Bu Charlotte langsung diberikan fakta mengejutkan. Dia baru menyadari kalau area di sekitar kabin tua tanahnya berwarna merah. Jadi di sinikah anak misterius dibunuh? Lalu apa hubungannya dengan Pak Peter? Apakah Pak Peter yang membunuh anak itu? Bu Charlotte dengan memberanikan diri masuk ke dalam kabin yang di dalamnya terlihat gelap mengerikan. Tak ada apapun di dalam sana. Kemudian saat kembali keluar, ia mendapatkan telepon dari ahli patologinya, Bu Eda Heman, yang melaporkan penemuannya. Tentang burung-burung mati yang ia periksa, gendang telinga mereka pecah seperti yang terjadi pada jasad anak laki-laki misterius. Kemungkinan besar penyebabnya adalah gelombang elektromagnetik, jelas Bu Eda. Mereka tidak tahu gelombang elektromagnetik dari mana. Lalu tentang bintik putih pada bulu burung itu apa? Kalau itu mah hanya mutasi, efek dari bencana radiasi Chernobyl puluhan tahun yang lalu. Dan tingkat radiasinya normal-normal saja, jelas Bu Eda. Di sekolah SD, bel pulang sudah berbunyi. Awalnya Elizabeth Doppler duduk menunggu jemputan bersama Yasin pacarnya. Tapi tak lama berselang ibunya Yasin menjemput Yasin, sehingga Elizabeth kini menunggu jemputan sendirian. Sedangkan Bu Charlotte masih sibuk melakukan penyelidikan. Ternyata tak jauh dari kabin tua terdapat sebuah bunker yang juga milik keluarga Doppler. Bu Charlotte turun ke dalam bunker itu untuk memeriksa isinya. Creepy banget guys. Bu Charlotte ini berani betul. Tapi di dalam bunker itu juga tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba wanita itu mendapatkan sebuah telepon. Apa? Ujarnya saat mengangkat telepon tersebut. Segera setelah itu terlihat Bu Charlotte pergi dengan mobilnya terburu-buru. Sambil ia menelepon Pak Peter suaminya, menyuruhnya untuk menjemput Elizabeth di sekolah. Karena dirinya ada urusan yang mendadak. Sementara di saat yang sama, Elizabeth Doppler di sekolah terlihat sudah sangat bosan menunggu. Apalagi tinggal ia sendiri anak yang belum pulang. Gadis kecil itu lalu memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki sendirian. Sementara itu di sekolah SMA, kelas menari Franziska Doppler sudah selesai. Saat dia masuk ke ruangan ganti, tiba-tiba Magnus Nielsen datang sambil mendesaknya untuk menjawab. Dari mana Franziska mendapatkan banyak uang? Aku tadi mengikutimu ke rel kereta api terbengkalai.
Apa kau berjualan narkoboy, Francisca? Padahal kukira kau siswa rajin yang teladan, ujar Magnus. Francisca terlihat muak. Dia tidak mau menjawab dari mana ia mendapatkan uangnya. Tapi gadis itu bercerita bahwa dia mengumpulkan uang agar ia bisa pergi dari kota Winden. Francisca sudah sangat muak tinggal di kota penuh kebohongan ini. Bahkan kedua orang tuanya pun berbohong. Bu Charlotte dan Pak Peter sudah setahun pisah kamar karena Bu Charlotte mengetahui bahwa Pak Peter penyuka sesama jenis dan sebenarnya memaksakan pernikahan mereka. Meski begitu, orang tua Francisca itu tidak bercerai. Mereka menutupinya dengan kebohongan dan Francisca sangat muak. Magnus yang mendengar itu tampak bersimpati. Lalu karena sebenarnya Magnus dan Francisca diam-diam saling menyukai, mereka pun larut dalam cinta dan nafsu yang berakhir dengan adegan tidak halal. Please, stay halal my friend. Elizabeth. Sudahlah, dia kecil-kecil sudah pacaran, sekarang gak nurut sama orang tua, pulang sendirian sambil hujan-hujanan. Seketika gadis kecil itu terhenti tatkala ia melihat bungkus coklat Rider. Kok ada lagi bungkus coklat Rider? Kan ini coklat dari tahun 1980-an ya? Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah coklat ini masih diproduksi sampai tahun 2019? Kemungkinannya sih tidak ya. Berarti bungkus coklat ini datangnya dari tahun 1980-an. Karena masih bagus itu bungkusnya. Sementara itu Pak Peter Doppler datang ke sekolah SD untuk menjemput Elizabeth. Ya, tapi tentunya anak itu sudah tidak ada di sana. Ibu guru yang baru keluar dari gedung sekolah pas ditanya juga tidak tahu. Kirain udah dijemput ujarnya. Pak Peter langsung berlari kembali ke mobilnya dengan panik. Tidak hanya Elizabeth yang berdegong, tapi Mbah Helge Doppler juga sama. Lagi-lagi dia kabur dari panti jompo di saat hujan masih turun dengan derasnya. Balik lagi ke Bu Charlotte Doppler, ternyata dia pergi ke PLTN Winden karena ditelepon oleh Pak Alexander Tiedemann. Mereka telah menangkap Pak Ulrich Nielsen yang nekat memanjat pagar dan menerobos kawasan PLTN. Aku bisa saja menuntutnya, tapi aku masih berbaik hati. By the way, maaf dia agak babak belur karena dia tidak mau kooperatif, ucap Pak Alexander sambil membawa Bu Charlotte ke ruangan tempat Pak Ulrich berada. Setelah itu Bu Charlotte membawa Pak Ulrich pulang sambil sedikit mengomelinya di jalan. Bu Charlotte mengerti perasaan Pak Ulrich, tapi tindakannya kali ini terlalu berlebihan. Bohong kau mengerti perasaanku, Bu Charlotte. Tidak akan ada yang mengerti, karena ini anakku yang menghilang, bukan anak kalian. Kau pun masih saja belum mendapatkan surat izin penggeledahan. Turunkan aku di sini, bentak Pak Ulrich. Wanita itu hanya bisa menghela napas sembari menuruti keinginannya si Pak Ulrich. Setelah Pak Ulrich keluar, detik itu juga Bu Charlotte mendapatkan telepon dari Pak Peter yang mengungkapkan tentang Elizabeth yang tidak ada di sekolah. Pak Peter tampak benar-benar panik karena ia sudah bolak-balik menyusuri jalanan dari sekolah ke rumah. Tak ia temukan sama sekali putri mereka itu. Bu Charlotte sangat terkejut dan ikut panik juga. Aku akan mencarinya ke hutan. Peter, kau tolong pulang ke rumah dan hubungi orang tua teman-temannya Elizabeth. Siapa tahu Elizabeth ikut pulang dengan mereka, pintanya Bu Charlotte. Bergegaslah Bu Charlotte mencari ke jalanan kecil yang paling dekat dengan hutan Winden. Tak butuh waktu lama wanita itu melihat sesuatu dan segera turun dari mobil. Dia menemukan topinya Elizabeth yang tergeletak di tanah. Saat itu juga hatinya terasa remuk, mengetahui kemungkinan besar Elizabeth menjadi korban penculikan yang ketiga. Singkatnya Bu Charlotte pulang ke rumah dengan lesu. Pak Peter di rumah sudah menelepon semua orang tua teman-temannya Elizabeth. Tidak ada yang tahu tentang putri mereka. Bu Charlotte lalu menunjukkan topi milik Elizabeth. Pak Peter dengan segera merangkul istrinya itu dan menangis bersedih bersama. Lalu diperlihatkan para petugas polisi sudah berada di tempat topi Elizabeth ditemukan. Mereka di sana tentunya untuk menggeledah area tempat itu. Pak Torben Waller yang memimpin pencarian. Tanpa disangka-sangka, Mbah Helge Doppler ada di sana menghampiri Torben. Sembari berkata, "Aku harus memberitahunya. Dia harus berhenti."
Mbah Helge, apalah maksudmu itu? Di saat yang sama diperlihatkan seorang misterius berjubah masuk ke dalam kabin tua keluarga Doppler. Dan terlihat lampu menyala di dalam kabin tua itu. Tak berapa lama dari itu, di kediaman Bu Charlotte, tiba-tiba saja Elizabeth, si anak yang dicari-cari, pulang begitu saja ke rumah. Bu Charlotte langsung berlari berhambur memeluknya. Dengan penuh khawatir ia bertanya dari mana saja Elizabeth. Gadis kecil itu lalu bercerita. Saat dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seseorang bernama Noah. Orang itu memberikan sebuah jam saku dan mengatakan pada Elizabeth bahwa jam saku itu dulunya adalah miliknya Bu Charlotte. Ketika Bu Charlotte memeriksa jam saku itu, ada sebuah tulisan yang terukir berbunyi, "Untuk Charlotte." Lah, Bu Charlotte bingung. Ia tidak pernah punya jam saku seperti ini. Tiba-tiba Pak Peter mendapatkan telepon dari Pak Torben Waller yang tentunya mengatakan tentang Mbah Helge Doppler yang mereka temukan di hutan, keluyuran. Jonas Kahnwald diperlihatkan lagi. Dia sepertinya masih tidak menyerah untuk terus mencari tahu dan menyelidiki peta Gua Winden yang dibuat oleh mendiang ayahnya. Tapi karena sudah malam, Jonas mengantuk. Terlebih dahulu ia menyimpan lembaran kertas peta itu ke dalam laci. Setelah itu dia segera turu. Ketika hari menunjukkan dini hari, saat kegelapan malam hampir menghilang tersingkir matahari. Tanpa Jonas sangka-sangka, Mang Ojans masuk ke kamarnya Jonas. Dia mengambil lembaran kertas peta Gua Winden di dalam laci, lalu menulis sesuatu di atasnya. Den Anfang und das Ende weisen soll. Es uns führt, würden wir unser Schicksal kennen. Dan pagi pun tiba. Di panti jompo, Mbah Helge kembali berbuat ulah dengan memegang erat tangan perawat yang ada di sampingnya. Dia harus berhenti. Aku harus menghentikannya, teriak Mbah Helge dengan wajah panik. Saha Mbah? Saha anu kudu dihentikan saha? Tanya Mbah perawat dengan gemas. Kali ini Mbah Helge menjawab. Er muss aufhören. Er muss aufhören. Was zugleich der Anfang ist. Noah. Ya jangan gitu Mbah Helge. Kasian dong kalau dihentikan nanti gak bisa lagi bikin lagu. Bukan Noah yang itu, teriak Mbah Helge. Sementara itu di jalanan yang sepi, terlihat Yasin pacarnya Elizabeth sedang berjalan sendirian menuju ke sekolah. Dia berangkat pagi-pagi karena dia tidak mau diantar sama orang tuanya. Aku bukan anak kecil lagi yang harus diantar-antar. Hah, mendokuse, keluh anak itu. Tapi di tengah jalan, Yasin terhenti saat melihat sebuah boneka kecil yang terbuat dari biji pohon ek. Tiba-tiba seorang pria berbaju hitam berdiri di depan Yasin seraya berkata, "Kamu pasti Yasin, benar? Noah mengirimku untuk menjemputmu," ucap pria itu. Noah schickt mich. Dark bersambung. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Dark episode 5. Saya Sam, bye-bye. Have a good day.